Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi pada fase B. Elemen pembelajaran yang akan kita pelajari adalah membaca dan memirsa, yaitu kemampuan memahami informasi dari teks yang dibaca atau dilihat. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami teks eksposisi dan menemukan informasi penting dari teks yang dibaca. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat memahami pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menemukan informasi penting dari teks yang dibaca melalui kegiatan membaca dan memirsa. Baik, sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Mari kita belajar bersama. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian teks eksposisi. Apakah kalian pernah membaca teks yang menjelaskan tentang suatu hal? Nah, teks seperti itu disebut teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau penjelasan tentang suatu hal. Tujuan teks eksposisi adalah memberikan informasi dan menambah pengetahuan pembaca. Jadi, setelah membaca teks eksposisi, kita akan memperoleh wawasan atau pengetahuan yang baru. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berisi informasi atau fakta. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan dan dapat dipercaya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas. Kalimat yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan sesuatu. Menjelaskan suatu topik agar pembaca memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang terakhir, menambah wawasan pembaca, memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, kita akan lebih mudah mengenali teks eksposisi saat membaca berbagai bacaan. Teks eksposisi mempunyai 3 struktur utama. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan. Yang ketiga, penegasan kembali. Pernyataan umum merupakan bagian awal yang memperkenalkan topik yang akan dibahas. Pada bagian ini, pembaca mulai mengetahui gambaran umum tentang isi teks. Bagian penjelasan merupakan bagian yang berisi informasi, fakta, atau uraian tentang topik tersebut. Bagian ini merupakan isi utama teks eksposisi. Yang terakhir, penegasan kembali merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan atau penekanan terhadap informasi yang telah disampaikan agar pembaca lebih memahami isi teks. Dengan memahami ketiga struktur tersebut, kita dapat lebih mudah membaca dan memahami teks eksposisi. Untuk menemukan informasi penting dalam teks, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, baca teks dengan teliti agar isi bacaan dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, cari ide pokok atau gagasan utama yang dibahas di dalam teks. Yang ketiga, temukan fakta atau informasi utama yang menjadi inti pembahasan. Yang terakhir, catat hal-hal penting yang telah ditemukan agar lebih mudah dipelajari kembali. Dengan langkah-langkah tersebut, kita akan lebih mudah memahami isi teks eksposisi. Anak-anak, ini ada contoh teks eksposisi. Sekarang mari kita membaca contoh teks eksposisi dengan seksama. Tema teks ini adalah rajin membaca. Ada waktu sekitar 15
detik untuk membaca bacaan tersebut. Setelah kalian membaca teks tersebut, kira-kira apa ya topik yang dibahas pada teks tersebut? Lalu apa informasi pentingnya ya? Nah, ini adalah jawaban dari teks yang di samping. Topik dari teks sebelumnya merupakan membaca, dan informasi pentingnya adalah manfaat membaca. Hebat sekali ya kalian sudah mampu menemukan informasi penting dari teks yang dibaca. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan penjelasan. Ciri-cirinya adalah berisi fakta, menggunakan bahasa yang jelas, menjelaskan suatu hal, dan menambah wawasan pembaca. Kemudian, struktur teks eksposisi terdiri pernyataan umum, penjelasan, dan penegasan kembali. Pada elemen membaca dan memirsa ini, kita belajar memahami isi teks dan menemukan informasi penting dari bacaan. Teruslah rajin membaca agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.